apa yang harus kita perhatikan sebelum kita mengalami keterpurukan, dan juga apa yang harus kita perhatikan ketika kita mengalami keterpurukan. Nah, jadi sebelum kita mengalami keterpurukan ada 4 hal yang harus selalu kita lakukan. Ya, jadi dalam kondisi kita sehari-hari seperti ini, dalam kondisi kehidupan yang normal, ada 4 hal yang perlu selalu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita apabila masalah yang besar itu datang. Jadi yang pertama adalah selalu revisi diri. Jadi dalam kehidupan kita itu, kita tidak boleh berhenti merevisi diri, tidak boleh berhenti berinvestasi pada diri kita sendiri. Artinya investasi ini adalah kita selalu meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita, kemudian juga memperbaiki sikap kita, kualitas diri kita, dan kualitas hidup kita. Dan ini artinya apa? Nanti di akhir akan kita bahas mengapa kita harus selalu merevisi diri untuk bisa lebih siap menghadapi keterpurukan. Ya, artinya dalam hidup itu kita tidak boleh berhenti belajar. Kita tidak boleh merasa sudah pintar, merasa sudah memiliki kemampuan, kemudian kita nggak mau untuk belajar hal-hal yang di luar dari hal tersebut. Jadi kita memang harus selalu merevisi diri, dan ini bersifat semua faktor dalam kehidupan ya. Artinya adalah kesehatannya juga harus kita perbaikin, kondisi keuangannya harus kita perbaikin, mungkin cara komunikasi kita, mungkin keluarga kita, mungkin kesehatan mental kita, semuanya harus direvisi, diperbaikin diri. Dan ini merupakan persiapan kita untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita yang mungkin belum terlihat saat ini. Sehingga ketika masalah yang besar itu datang, kita sudah memiliki banyak modal, memiliki banyak support supaya kita bisa melewatinya dengan baik. Dan yang kedua yang harus selalu kita lakukan itu adalah membantu orang lain. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa membantu orang lain itu tidak akan rugi sedikit pun. Ya, jadi tidak akan membuat kita menjadi miskin. Dan saya rasa juga membantu orang lain ini harus secara ikhlas, harus secara tulus. Artinya adalah jangan mempunyai pemikiran bahwa kita membantu orang lain agar orang tersebut hutang budi sama kita ataupun demi keuntungan kita sendiri. Walaupun memang hal tersebut adalah apa yang bisa kita dapatkan dengan membantu orang lain, tetapi sebisa mungkin kita harus membantu orang lain tanpa pandang bulu dan juga secara ikhlas. Dan membantu orang lain ini tidak selalu mengenai tentang uang ya. Jadi terkadang ada sebuah pemikiran bahwa kalau kitanya aja masih susah, kitanya masih nggak punya uang, bagaimana caranya kita membantu orang lain. Nah, ini adalah pemikiran yang kurang tepat, karena membantu orang lain itu nggak harus melalui materi. Terkadang kita bisa membantu orang lain dengan cara mendengarkan, dengan cara memberikan pujian, dengan cara memberikan nasihat yang baik, ataupun mungkin hanya sekedar membantu dengan kekuatan fisik kita ataupun dengan pikiran kita. Nah, jadi kalau kita selalu membantu orang lain, itu seperti sedang merajut jaring keamanan kita sendiri. Ya, jadi jangan sampai dalam kehidupan itu kita merasa kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, merasa tidak membutuhkan orang lain, dan kita tidak pernah memberikan bantuan atau mempermudah hidup orang lain. Sehingga nanti ketika kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita lewati seorang diri, itu akan sulit ya, karena orang-orang juga akan enggan untuk membantu kita, karena kita sendiri juga selama ini hidup sebagai seseorang yang egois dan tidak memikirkan orang lain. Itu pentingnya untuk selalu membantu orang lain. Yang berikutnya adalah berani dalam menghadapi masalah. Kehidupan itu memang pasti akan banyak masalah. Jadi kalau kehidupan kita lancar-lancar aja, nggak pernah ada masalah, artinya adalah kita tidak berkembang. Ya, jadi itu adalah sebuah hal yang merupakan sebuah fakta. Kalau kita merasa kehidupan kita itu mudah, tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada hambatan, tidak pernah ada tantangan, artinya adalah kita tidak cukup berkembang.
Jadi harus ada yang kita refleksikan ke diri kita sendiri, sebenarnya apakah saya sudah melakukan perevisian diri atau sudah mengembangkan diri saya sendiri. Jadi kita itu dalam hidup memang harus selalu rajin dan selalu giat. Kalau kitanya malas ataupun mungkin kita selalu ingin bersantai dan nggak mau untuk rajin, ya nggak mau untuk giat memperbaiki hidup, maka saya rasa masalah apapun nantinya akan terasa berat untuk orang-orang seperti itu. Dan bagi orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau mengubah nasibnya sendiri, itu memang tidak bisa ditolong oleh siapapun, ya tidak bisa dibantu dengan cara apapun karena memang dianya sendiri yang malas. Jadi ini memang merupakan hal yang sangat penting bahwa kita itu harus selalu rajin, harus selalu giat dalam memperbaiki kehidupan kita. Kemudian kita juga berani dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi, karena ini adalah menambah kapasitas kita untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Ya seperti putaran roda itu tadi, ketika kita memiliki mungkin kondisi keuangan atau jabatan atau nama atau apapun itu dalam hidup yang lebih besar, maka masalahnya juga akan lebih besar. Jadi kita harus membiasakan diri menyelesaikan, menghadapi masalah-masalah kita itu secara baik dan bertanggung jawab. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan masalah yang sedikit lebih besar, kita siap, yang mental kita siap, dan ini yang membuat kita akan meningkat level kita dalam kehidupan. Kalau misalnya kita selalu melarikan diri atau selalu memalingkan wajah kita dari masalah-masalah dalam kehidupan, ya ini adalah ciri-ciri bahwa memang kita tidak berkembang. Tantangan itu adalah pertanda bahwa kita sedang berkembang. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah jaga moral kita, juga jaga iman kita. Artinya adalah kedua hal ini merupakan modal untuk bisa mengubah nasib dalam hidup kita. Bermoral artinya adalah kita harus memiliki hati yang baik, kita harus berbuat hal-hal atau perilaku-perilaku yang baik dan tidak merugikan orang lain. Kemudian juga beriman artinya adalah kita menjaga kedekatan kita dengan yang di atas, dengan kekuatan-kekuatan atau figur-figur yang di atas manusia yang kita yakini. Nah, memang kedua hal ini sangat penting karena kehidupan itu nggak cuman tentang hal-hal yang teknis atau mungkin cari uang atau mungkin membangun keluarga atau mungkin menyelesaikan tugas-tugas, nggak cuma tentang itu ya. Jadi memang ada hal yang di atas dari semua itu, dan sebelum kita mengalami keterpurukan, berusahalah selalu menjadi orang yang bermoral dan juga beriman, yang dekat dengan Tuhannya ya, karena ini memang merupakan modal untuk mengubah nasib kita. Kalau misalnya orang itu memiliki hati yang jahat ataupun tidak bermoral, itu juga ciri-ciri orang yang tidak bisa ditolong dan mungkin ketika menghadapi masalah juga tidak ada yang mau menolongnya. Ini merupakan 4 hal yang penting yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi permasalahan yang berat dalam hidup.